Oke, bismillahirrahmanirrahim. Balik lagi bersama saya Nino Sutrisno dari juraganseo.com. Halo teman-teman, beberapa hari yang lalu saya ikut workshop jati diri dan keberuntungan bersama Pak Agus Piranhamas ya. Ada salah satu materi yang terngiang-ngiang di telinga saya, itu salah satunya adalah kita harus memiliki penghasilan harian, mingguan, bulanan, musiman, dan tahunan. Nah, untuk menghasilkan penghasilan yang harian, mingguan, bulanan, musiman, dan tahunan, tentunya kita harus memiliki multi bisnis ya. Multi bisnis, multi talenta mungkin juga ya. Di sisi lain kita harus memiliki memanage banyak bisnis atau banyak peluang usaha gitu ya. Yang target ya yang targetnya adalah tentunya untuk minimal kita bisa menargetkan pengeluaran selama sebulan keluarga itu berapa. Misalkan saya pengeluarannya adalah 5 juta per bulan ya. Dikali 12 bulan sekitar 60 jutaan ya. Nah, itu barulah boleh kita untuk me, apa namanya memberikan self reward kepada diri kita ketika penghasilan kita sudah setara atau minimal sudah tidak mengganggu dapur gitu. Nah, di sini ada beberapa contoh ya untuk penghasilan harian Pak Agus Piranhamas. Itu memang fokusnya ke amenisti hotel ya. Jadi kebutuhan-kebutuhan hotel ya, seperti sandal hotel, selimut hotel, bantal hotel, dan sebagainya. Dan saya lihat juga ada hasil bumi itu yang harian ya. Lalu yang untuk mingguan, nah setiap minggu itu terlihat emang mengajar ya, mengajar di berbagai kota saat ini. Nah, untuk bulanannya, bulanan itu lebih ke konsultan ya. Konsultan mungkin lebih ke corporate ya, lebih ke perusahaan. Lalu untuk musimannya, nah ini musiman itu biasanya yang saya lihat itu ada buat buku ya. Salah satu bukunya yang saya beli juga, Rahasia Menjalankan Bisnis Online. Nah, ini bersama muridnya. Jadi penulisnya ada dua orang, salah satunya konseptornya adalah Pak Agus, dan yang menulis itu muridnya biasanya. Lalu yang menarik di sini ada tahunan. Nah, tahunan beliau ini memiliki apa eh, tabungan saham ya, tabungan saham di perusahaan kedua. Jadi yang kemarin saya lihat dan saya dengar gitu ya, beliau itu cara membeli sahamnya bukan seperti Loking Hong ya, yang setiap hari harus baca data ini, data itu, baca koran dan sebagainya. Namun beliau hanya memberikan gambaran kita harus pergi ke pasar gitu, ke pasar modern gitu ya. Kalau di sini ada range market, supermarket yang memang spesifik ya, Lailai Market, lalu Apia. Itu lokasinya ada di Malang. Dan disebutkan range market Laila dan Apia itu supermarket yang besar yang memang uh, datang dari luar ya, bukan dari Indonesia ya. Range market itu kalau nggak salah dari Belanda atau apa gitu ya. Nanti koreksi jika salah. Nah, di situ ada beberapa, ketika kita berangkat ke supermarket tentunya ada beberapa pembagian produk ya. Dan setiap produk itu kan ada brandnya, lalu ada PT pembuatnya. Nah, ketika kita melihat barang itu best seller atau selalu dijual di satu supermarket tersebut, kita akan mencari nama PT-nya. Nah, nama PT-nya itu nanti dicek kode saham PT. Nah, dengan asumsi kalau misalnya produknya masih dijual dan masih bisa digunakan dan kita juga membutuhkannya, tentunya itu akan berasumsi bahwa produk atau perusahaan tersebut bagus ya, dan selalu memberikan profit gitu. Dan untuk pembelian sahamnya itu per tahun ya teman-teman, per tahun. Jadi
saat ini beli, tahun depan jual, seperti itu. Jadi hanya targetnya sebagai tabungan gitu ya, tabungan untuk tabungan tahunan, entah dari untuk liburan misalkan ya. Misalkan kita tanam modal di situ 50 juta dengan profit rata-rata mungkin 20 sampai 30% karena memang ininya sahamnya lapis kedua ya. Pembelian lapis kedua dan perusahaan kedua. Misalkan begini, asumsinya gini. Kalau yang pemain utama AMDK itu air minum dalam kemasan itu kan Aqua. Nah, yang keduanya itu kan bisa jadi merek lagi lain ya, Ades, ada Cleo atau sebagainya. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi take profitnya memang per tahun gitu dan fungsinya itu sebagai tabungan bukan untuk sebagai investasi jangka panjang yang lebih dari 1 tahun ya. Jadi uang tahunan tersebut diambil ketika memang dibutuhkan untuk kebutuhan tahunan gitu kan. Biasanya kan kita ada liburan tahunan ya bersama keluarga. Nah, beliau itu ambil seperti itu dengan asumsi profitnya adalah 40%. 40%-an ya, 30 sampai 40%-an. Nah, gitu teman-teman. Nah, itu contekan yang saya dapat ketika kemarin ikut workshopnya. Banyak hal-hal yang baru ya yang memang perlu kita pelajari lagi. Dan ketika kita berguru juga sama ya. Berguru dengan satu orang itu kan ketika kita berguru lebih lama kadang-kadang ilmunya keluar semua. Nah, seperti itu yang saya ikuti sih. Oke, gitu saja dari saya Nino. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.